Di Paris, pada tahun 1983, terjadi peristiwa yang begitu mengerikan dan begitu menghebohkan dunia, yang dimana seorang pria berkebangsaan Jepang yang bernama Issei Sagawa melakukan kanibalisme. Sampai hari ini nih, dia masih bisa berkeliaran bebas. Kenapa seorang kanibalisme masih bisa berkeliaran bebas? Sebelum ku ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya sobat, agar sobat-sobat semuanya tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Cerita Kriminal Dunia. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya ya. I masturbate, and when I finish, my feelings disappear. Issei Sagawa lahir 26 April 1949 di Kobe, Jepang. Orang tuanya sangat kaya raya. Ayahnya Issei Sagawa yang bernama Akira Sagawa adalah seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai presiden Kurta Water Industry. Issei Sagawa terlahir prematur dan sangat kecil sehingga ia bisa muat di telapak tangan ayahnya. Dan pertumbuhannya juga tidak maksimal. Dia termasuk orang yang pendek dikarenakan tingginya cuma 151. Akan tetapi Issei Sagawa dan adiknya yang laki-laki, mereka berdua tidak pernah kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya. Sagawa sangat tertarik pada seni lukis dan sastra. Ia lulus S1 di Universitas Wako dan lulus lagi sastra Inggris di Universitas Kwansei Gakuin. Kisah Issei Sagawa dimulai dari sini. Ia mulai punya fantasi gelap sejak duduk di bangku SD, dan ia sadar akan hal itu saat ia melihat paha anak laki-laki yang juga teman satu kelasnya. Dan pikiran ini sering mengganggunya, terutama ketika ia remaja. Dan setelah dewasa, ia sering tertarik dengan cewek-cewek bule. Dan pada waktu itu, dia masih berkuliah di Universitas Wako, dan umurnya masih berusia 24 tahun. Dan di saat itu, dia melihat ada seorang cewek bule yang sedang berjalan. Dan roknya yang tersingkap oleh angin tidak sengaja memperlihatkan bagian paha si wanita, si cewek tersebut. Dan disinilah jiwa kanibalismenya mulai meronta-ronta. Dan dia pun mulai mengikuti si cewek tersebut sampai ke rumahnya. Dan pada suatu hari, Sagawa menyelinap ke apartemen si cewek bule itu. Dan ketika itu si cewek sedang tertidur tanpa selai benang pun. Dan waktu itu, Sagawa hanya ingin memotong sebagian kecil dari bokong si cewek untuk dia bawa pulang. Dan untuk dia mulai mendekati tempat tidur si cewek. Akan tetapi, sebelum ia mulai aksinya, si cewek sudah terbangun dan berteriak. Dan tak lama setelahnya, polisi pun menangkap Sagawa dengan pasal percobaan pemerkosaan. Dan polisi sama sekali tidak tahu kalau Sagawa sebenarnya hanya ingin berniat memakan si cewek. Tapi karena si Sagawa sendiri tidak pernah mengatakan hal tersebut, jadi hal itu tidak masuk dalam catatan pemeriksaan polisi. Namun tuntutan itu dibatalkan karena ayahnya Sagawa menawarkan uang kepada si cewek tersebut. Dan Sagawa tidak masuk ke penjara. Dan di tahun 1977, Sagawa berusia 27 tahun. Dan Sagawa pergi ke Paris untuk mengejar gelar PhD atau dokter dalam bidang sastra dan di sana dia mulai mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa doktoral di Universitas Paris Sorbonne di Paris, yang dimana mayoritasnya kebanyakan para bule-bule. Dan karena ia saking sukanya dengan cewek bule, ia semakin terobsesi dengan kanibalismenya itu, sehingga keinginan untuk memakan daging wanita sudah berubah menjadi satu keinginan. Tahun 1981, ketika masa kuliahnya akan berakhir, Sagawa bertemu dengan mahasiswi Belanda yang berusia 25 tahun, yang bernama Rene Hartevelt. Sagawa tidak pernah sadar kalau Rene adalah teman kuliahnya di kampus, dan Sagawa sangat mengagumi kecantikan Rene. Supaya tidak tertangkap basah, Sagawa sedang memandangi wajah Rene. Dan Sagawa pun melukiskan sketsa wajah Rene. Dan setiap bersama Rene, pikirannya selalu berhalusinasi. Dan Sagawa mulai mempersiapkan sebuah rencana. Dan kali ini ia harus berhasil. Dan di sini Sagawa membeli senjata dan mulai mengatur siasat agar Rene mau datang ke apartemen miliknya.
Dan dia berbohong kepada Rene bahwa profesor memberi tugas untuk membuat puisi dalam bahasa Jerman. Dan dia pun meminta Rene untuk membuatkan rekaman saja untuknya. Pada tanggal 11 Juni 1981, Rene pun datang ke apartemen Sargawa untuk membuatkan puisi dalam bahasa Jerman sesuai yang diminta Sagawa. Dan tidak ada kecurigaan sedikit pun saat ia mulai merekam puisinya. Dan tanpa Rene sadari, Sagawa sedang berdiri di belakangnya dengan senjata lalu menembakkan ke kepalanya. Dan Sagawa melanjutkan misinya sesuai yang impikan selama ini yang ada di dalam benaknya, yaitu menggerayangi mayat Rene berkali-kali sebelum akhirnya dia mempraktekkan kekanibalismenya itu. Dan satu hal yang ia tunggu-tunggu selama beberapa dekade. Dan setelah 2 hari, mulai tercium bau busuk dari daging dia makan. Dan lalu dia memasukkan sisa potongan tubuh Rene ke dalam 2 koper. Dan rencananya dia akan membuangnya ke danau di Bois de Boulogne. Dan dia memanggil taksi dan meminta supir taksi untuk menolongnya untuk mengangkat 2 koper tersebut. Dan karena koper itu sangat berat, sang supir pun sempat bercanda, "Ini isinya mayatnya." Dan Sagawa pun berkata, "Enggak kok, ini hanya buku-buku." Dan lalu mereka pun pergi. Kan tetapi Sagawa lupa bahwa kota Paris pada musim panas, walaupun sudah jam 8 malam, cuaca masih sangat terang benderang. Dan bahkan di sekitar danau di tempat yang ingin dikunjungi Sagawa masih banyak pengunjung. Dan itu di luar perkiraannya. Lalu dia mulai duduk di dekat kopernya sambil menunggu matahari tenggelam. Dan setelah matahari tenggelam, kemudian Sagawa berusaha keras mendorong kopernya itu ke dalam danau. Namun karena badannya yang kecil, dia sangat kewalahan untuk mendorongnya. Dan akhirnya dia pun terduduk lemas di atas kopernya. Dan saking lelahnya dia pun tertidur. Dan dia terbangun ketika ada polisi yang bertanya kepadanya, "Apakah koper ini milikmu?" Dan Sagawa menjawab, "Enggak, bukan Pak." Dan kalau saja Sagawa menjawab iya, mungkin Pak polisi itu akan pergi dan meninggalkan Sagawa bersama koper-kopernya. Kan tetapi, karena Sagawa mengaku tidak dan polisi pun penasaran dan ingin membuka koper tersebut. Kan tetapi, begitu polisi itu membuka koper, polisi pun terkaget dan merasa curiga. Sementara, dengan tenang Sagawa meninggalkan polisi itu beserta kopernya. 4 hari setelah aksi kanibalismenya, dan polisi pun menangkap Sagawa. Dan ketika polisi datang ke apartemennya, polisi melihat ada banyak daging yang ada di dalam kulkas dan sebagian ada di meja makan. Dan setelah melewati pemeriksaan jiwa, 3 orang psikiater menyatakan bahwa Sagawa mengidap penyakit jiwa dan tidak bisa diadili. Dan proses hukum pun dihentikan. Lalu ia dibawa ke rumah sakit jiwa di Paris selama 4 tahun. Kan tetapi, warga Paris sangat marah dan mereka tidak rela uang pajak mereka dipakai untuk mengobati kejiwaan Sagawa. Dan akhirnya Sagawa pun dideportasi kembali ke Jepang. Dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa Matsuzawa, Tokyo untuk dirawat dan dievaluasi. Dan sementara itu, keluarga Rene Hartevelt waktu itu memohon pemerintah Prancis untuk mengadili Sagawa. Dan dikarenakan hasil pemeriksaan menyatakan kalau Sagawa menderita penyakit jiwa dan tak memungkinkan untuk mengadili orang yang sakit jiwa. Dan akhirnya pemerintah Prancis pun meminta maaf kepada keluarga Rene Hartevelt bahwa mereka tidak bisa melanggar hukum yang ada. Dan psikiater Jepang mengatakan Sagawa memang mengidap gangguan kepribadian, kan tetapi dia tidak lagi lacak secara hukum. Dan itu artinya Sagawa bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dia lakukan kepada Rene. Kan tetapi otoritas Prancis tidak mau membantu pihak berwenang Jepang untuk menuntut Sagawa. Dan setelah menghabiskan 15 bulan di rumah sakit jiwa, pada 12 Agustus 1986, Sagawa pun dibebaskan ke dalam pengawasan orang tuanya. Dan untuk kedua kalinya Sagawa pun lolos dari jeratan hukum. Dan ketika Sagawa masuk tahanan rumah sakit jiwa di Paris, dia sempat menuliskan novel yang berjudul In the Fog, yang berisikan tentang seorang pria yang membunuh seorang wanita, memperkaos mayatnya, dan memakan potongan dagingnya. Dan itu semacam autobiografi.
Akan tetapi, di dalam novel itu juga dimuat foto-foto yang mengerikan yang pernah dia lakukan terhadap Renee. Dan lebih gilanya, ada seorang penulis Jepang yang tertarik untuk mencetak novel tersebut. Novel itu sangat laku keras di pasaran. Dan disinilah Sagawa mulai menjadi selebritis yang kontroversial di dunia. Selain novel In the Fog, dia juga menuliskan 20 buku lainnya yang berisikan tentang fantasi kanibalismenya. Dia tahu kalau publik Jepang sangat tertarik dengan kejahatan yang dia lakukan. Dan karena itu dia menerima tawaran salah satu majalah untuk menjadi penulis di sana. Dan Sagawa juga muncul sebagai dosen tamu di universitas dan mengajarkan kanibal dan nekrofilia. Dia juga muncul dalam acara masak-memasak di televisi Jepang. Dan pada saat acara berlangsung, dia memperlihatkan bagaimana caranya memakan daging mentah. Dan dia juga muncul sebagai bintang tamu di acara-acara talk show di televisi, dan tak hanya itu. Dia juga memerankan beberapa film porno tentang kekerasan dalam seks. Dan dia dijadikan selebriti. Dimulai dari televisi, lukisan, buku, dan juga majalah. Dan Sagawa telah berkarya hampir semua media dan termasuk pornografi. Dan di tahun 2018, sinemafotografer dari New York membuat film dokumenter tentang Sagawa. Dalam kasus kanibalismenya, Sagawa telah mencoreng nama baik ayah dan ibunya. Keluarganya pun malu, sampai-sampai hampir ingin bunuh diri. Akan tetapi gagal. Singkat cerita, pada tahun 2005, kedua orang tua Sagawa meninggal. Dan dia dilarang menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Dan tak lama setelah itu, dia pun pindah ke perumahan umum. Dan Sagawa menerima tunjangan kesejahteraan untuk sementara waktu. Dan di tahun 2013, Sagawa dirawat di rumah sakit karena penyakit infarksi cerebral yang merusak sistem sarafnya secara permanen. Dan dia kemudian hidup sendirian dan membutuhkan bantuan sehari-hari yang diberikan oleh adik laki-lakinya, dan saat itu dia mengaku menyesali obsesinya itu. Dan singkat ceritanya, Issei Sagawa pun meninggal karena komplikasi pneumonia di sebuah rumah sakit di Tokyo pada 24 November tahun 2022. Dan Sagawa pun meninggal pada usia 73 tahun.